Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Ibu Vivi Maria M. Plom selaku pembimbing mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi, kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai perancangan sistem informasi pembayaran biaya rumah sakit bersalin ibu dan anak. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 4. Saya Mart Eliani dengan NIM 63200-663. Kemudian Imelda Cinta Krisanti dengan NIM 63200-589. Kemudian Rahel Septia Sulistiastuti dengan NIM 63200-605. Ruang lingkup menyediakan proses pembayaran atau administrasi oleh pasien ke bagian administrasi umum dan keuangan yang kemudian dari transaksi tersebut dicatat ke dalam laporan keuangan. Berikut bagan dari struktur organisasi. Yang pertama ada direktur. Direktur atau sering disebut dengan Dewan Direksi memiliki tugas untuk memimpin sebuah perusahaan atau perubahan peraturan pada industri bisnis. Kemudian ada komite dan SPI. Untuk komite, tugasnya yaitu menyusun standar pelayanan medis, kemudian memberikan pertimbangan kepada kepala rumah sakit tentang penerimaan tenaga medik untuk bekerja di rumah sakit. Kemudian bertanggung jawab tentang pelaksanaan etika profesi. Untuk SPI, tugasnya yaitu melakukan kajian dan analisis terhadap rencana investasi rumah sakit, khususnya sejauh mana aspek pengkajian dan pengelolaan risiko telah dilaksanakan oleh unit-unit kerja yang bersangkutan. Kemudian yang paling bawah ada unsur pelayanan medis, unsur keperawatan, unsur penunjang medis, dan unsur administrasi umum dan keuangan. Untuk unsur pelayanan medis, sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan 2, meliputi pelayanan rawat jalan, rawat inap, dan gawat darurat. Untuk unsur keperawatan, peduli dalam profesi keperawatan ditunjang oleh 4 unsur utama, yaitu diantaranya menghormati orang lain, welas asih, advokasi, dan keintiman. Untuk unsur penunjang medis, mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan pemberian bimbingan di bidang pelayanan medis yang meliputi pelayanan radiodiagnostik, laboratorium, farmasi gizi, rehabilitasi medis, dan rekam medis. Kemudian untuk unsur administrasi umum dan keuangan, 1. Organisasi yang merupakan tempat di mana kegiatan administrasi dilakukan. 2. Manajemen. Manajemen adalah alat utama untuk melakukan pelaksanaan administrasi. Ketiga, komunikasi. Keempat, kepegawaian. Kelima, keuangan. Keenam, perbekalan. Ketujuh, tata usaha. Yang kedelapan, hubungan masyarakat. Nama saya Rahel Septia Sulistiastuti dengan NIM 63200-605. Baik, saya akan menjelaskan tentang proses bisnis berjalan dan juga activity diagram. Saya membagi proses bisnis berjalan menjadi 3. Yang pertama, pasien ke kasir, yang kedua, bagian keuangan, dan yang ketiga, bagian akuntansi. Pada bagian pertama, pasien ke kasir, meliputi setelah pasien usai menjalani perawatan di rumah sakit, pasien akan melakukan pembayaran ke kasir, dan kasir akan memproses kemudian memberikan bukti transaksi ke pasien dan ke bagian keuangan untuk proses selanjutnya. Lalu yang kedua, bagian keuangan. Setelah menerima bukti transaksi dari kasir, kemudian bagian keuangan merekap dan mencocokkan semua transaksi terkait dengan bukti transaksi dan jumlah uang. Lalu yang ketiga, ada bagian akuntansi, meliputi pengelompokan transaksi yang terjadi sesuai dengan rekening perkiraan. Kemudian, bagian akuntansi akan menulis jurnal harian yang akan diposting pada buku besar, lalu membuat laporan keuangan lainnya, berupa neraca laba rugi. Lalu yang selanjutnya ada activity diagram sistem berjalan. Di sini bisa dilihat bagaimana proses terjadinya bisnis berjalan yang sebelumnya saya sebutkan.
yaitu dimulai dari selesai pasien menjalani perawatan, kemudian pasien akan melakukan pembayaran, kemudian pada bagian kasir, pertama kasir akan menginput nomor registrasi pasien, kemudian memproses pembayaran dan membuat bukti pembayaran. Selanjutnya menyerahkan bukti pembayaran ke staf keuangan atau bagian keuangan. Lalu bagian keuangan akan menerima bukti transaksi dari kasir dan akan merekap pendapatan, kemudian membayar tagihan-tagihan, lalu merekap pengeluaran dari rumah sakit. Yang kemudian dari hasil rekapan itu pada pihak pada bagian akuntansi mereka akan merekap potongan pembayaran pasien yang sudah ditanggung dengan asuransi dan lainnya, lalu memasukkan transaksi-transaksi yang ada ke dalam atau sesuai dengan rekening perkiraan. Kemudian mencatat jurnal harian yang akan diposting pada buku besar. Kemudian yang terakhir adalah membuat laporan keuangan berupa neraca laba rugi. Perkenalkan, saya Imelda Cinta Krisanti dengan NIM 63200-589. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemecahan masalah. Untuk permasalahan pokoknya yaitu proses pembayaran pada beberapa bagian masih menggunakan sistem manual. Lalu untuk pemecahan masalah, membuat sistem informasi pembayaran rumah sakit yang lebih sederhana dan memudahkan karyawan memasukkan transaksi pembayaran. Selanjutnya, untuk kesimpulan, telah dibangun sistem informasi akuntansi di rumah sakit bersalin ibu dan anak yang terotomatisasi dan terintegrasi sistem informasi rawat jalan dan rawat inap. Sarannya yang pertama, menggunakan sistem yang terotomatisasi untuk menghindari human error. Yang kedua, menggunakan rekening perkiraan yang lebih spesifik. Dan yang terakhir, evaluasi secara berkala. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.